Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak ya. Apa kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dimensi 3. Nah, di dimensi 3 itu nanti pada bagian ini kita mempelajari mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, nanti simak penjelasannya baik-baik. Jika misal ada yang mau ditanyakan itu atau ada materi yang belum jelas, silakan nanti bisa japri ke saya, gitu ya. Oke, kita bahas dulu. Nah, yang pertama itu adalah kita bahas dulu mengenai istilah geometri gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya udah sering banget anak-anak dengar gitu ya. Geometri. Nah, oke, anak-anak, yang dimaksud dengan geometri itu apa sih gitu? Nah, jadi secara umum geometri itu dapat diartikan sebagai cabang ilmu di dalam matematika. Nah, cabang ilmu di dalam matematika. Nah, di dalam matematika yang mempelajari matematika. Nah, yang mempelajari mempelajari tentang pengukuran gitu ya. Nah, itu adalah pengertian dari geometri. Nah, kemudian pada geometri sendiri nanti batas yang kita bicarakan itu meliputi dua hal gitu ya. Jadi geometri bidang dan geometri ruang. Nah, kemudian otomatis bidang dan ruang itu berada pada dimensi yang berbeda. Nah, kalau kita mengatakan di sini adalah ruang dimensi 2, nah, misalnya kita mengatakan di sini kita punya ruang dimensi 2. Nah, oke. Oke, ruang dimensi 2 itu hanya meliputi apa ya? Nah, di sini istilahnya itu adalah dia itu ruang dimensi 2. Jadi tidak sama ya dengan ruang dimensi 3. Nah, di ruang dimensi 2 ini nanti ada bidang, ada titik, ada garis. Gitu. Nah, sedangkan pada ruang dimensi 3, nah, itu nanti cakupannya banyak sekali. Nah, bedanya bangun yang berdimensi 2 dan berdimensi 3 itu adalah pada ruang dimensi 3 dia itu punya panjang, punya lebar gitu ya. Dan dia itu punya tinggi. Artinya di sini kan dia membentuk ruangan gitu ya. Tidak sama dengan ruang dimensi 2 pada benda datar ini dengan yang ruang dimensi 3 itu. Nah, kalau untuk ruang dimensi 3 ini bisa kita singkat sebagai R3. Seperti ini ya. Ada ruang dimensi 2 sama ruang dimensi 3. Nah, kemudian pada istilah geometri ini nanti juga tidak lepas dari istilah titik, garis, dan bidang. Nah, ini juga sering banget teman-teman jumpai. Ada titik, kemudian ada garis. Nah, itu ya, ada garis, kemudian ada bidang. Nah, apa Pak definisi dari titik, garis, dan bidang ini? Nah, berdasarkan kesepakatan matematis dari ketiga unsur yang meliputi titik, garis, dan bidang ini merupakan unsur yang tidak didefinisikan, anak-anak. Yang merupakan unsur yang tidak didefinisikan. Tidak didefinisikan. Nah, kalau dalam istilah asingnya ini kita sebut sebagai undefined term. Nah, jadi dia merupakan unsur yang tidak didefinisikan. Nah, berarti kalau kita mengatakan titik, titik adalah ya titik gitu. Garis itu adalah garis. Kemudian bidang ya adalah bidang. Nah, dia tidak didefinisikan ya. Untuk titik, garis, dan bidang. Nah, Pak, kenapa gitu ya? Di dalam buku pelajaran matematika itu ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya garis itu misalnya ya, jadi garis itu adalah merupakan kumpulan titik-titik yang jaraknya itu amat dekat gitu. Nah, kenapa kok didefinisikan seperti itu? Nah, itu merupakan definisi yang tidak formal. Artinya apa teman-teman? Artinya itu hanya digunakan supaya apa ya? Orang yang
membaca itu menjadi apa ya, istilahnya tuh dia itu lebih paham gitu. Jadi kan kalau misalkan didefinisikan seperti itu kan menggambarkannya pun juga mudah begitu ya. Nah, seperti itu, dan itu merupakan definisi yang tidak formal. Gitu. Karena berdasarkan kesepakatan matematis antara titik, garis, dan bidang itu adalah unsur yang tidak didefinisikan. Gitu ya anak-anak. Nah, kemudian kalau di dalam apa ya, di dalam istilah geometri sendiri itu kan kita bisa menamakan titik, menamakan garis, dan menamakan bidang. Nah, secara umum titik itu kan adalah ruang dimensi satu ya, artinya dia itu kan hanya terdiri dari satu unsur gitu. Nah, untuk penamaan titik sendiri, nah, oke, untuk penamaan titik, nah, penamaan titik itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya, menggunakan huruf kapital. Oke, misalnya kita mau menamakan titik A gitu ya, misalkan titik A, kita gambar sebuah titik, lalu kita beri nama sebagai titik A. Nah, posisinya ini bisa di bawah, bisa di atas, bisa di samping kiri ataupun samping kanan. Nah, ini boleh ya. Misalkan kita mau beri nama titik B, ya berarti kita beri nama titik B seperti ini juga boleh. Mau memberi nama titik C, misalkan di sini ada titik C, terus C-nya di atas juga boleh. Jadi yang penting itu gambarnya jelas ya. Nah, terus kemudian teman-teman juga harus bisa membedakan antara garis sama bidang ini. Nah, kalau kita lihat penampakan dari garis itu nanti banyak ya. Nah, dan ini sering banget bikin apa ya, orang-orang itu tidak bisa membedakan ya gitu, mana yang ruas garis, mana yang sinar garis, ataupun mana yang disebut sebagai garis. Nah, saya bahas dulu mengenai garis ini. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari penampakannya itu nanti ada beberapa gambar. Nah, misalkan ini ada gambar yang pertama ya. Ini ada gambar satu. Nah, itu ya. Kemudian ini ada gambar yang kedua, sama ini ada gambar yang ketiga. Tentunya dari ketiga gambar ini merupakan gambar yang tidak sama. Nah, di gambar yang pertama ini, tanda panah di kiri dan di kanan itu menyatakan bahwa gambar ini tuh sebenarnya diperpanjang sampai dengan tak terhingga anak-anak. Gitu ya. Jadi untuk yang gambar pertama itu jelas tidak bisa diukur. Nah, oke, kita misalkan saja di sini kita mengambil dua buah titik. Titik yang pertama adalah titik A, gitu. Di sini adalah titik B. Gitu. Nah, karena di sini di bagian kiri dan kanannya itu diperpanjang sampai dengan tak terhingga, artinya kan kita tidak bisa mengukur dari ukuran gambar ini. Nah, objek yang pertama ini kita sebut sebagai garis. Gitu ya. Nah, jadi garis itu tidak punya titik permulaan dan tidak punya titik akhir, atau istilah kita itu namanya di sini tidak punya titik pangkal dan tidak punya titik ujung, gitu ya. Nah, itu namanya adalah garis. Nah, jadi tidak punya pangkal dan tidak punya ujung. Tidak punya titik pangkal, nah, dan titik ujung. Nah, kemudian coba anak-anak amati di gambar yang kedua. Nah, di gambar yang kedua ini dia ada titik permulaan, kita sebut sebagai titik A. Nah, terus kita mengambil sembarang titik di sini, kita sebut sebagai titik B. Nah, karena tanda panah di sini juga diperpanjang sampai dengan tak terhingga, ya, yang seperti ini itu kita sebut sebagai sinar garis. Oke. Nah, artinya apa? Sinar garis itu dia punya titik permulaan, jadi punya titik pangkal, tetapi tidak punya titik ujung. Ini namanya tadi adalah titik pangkal. Titik pangkal ya. Oke, punya pangkal tapi tidak punya ujung. Oke, tetapi tidak punya ujung. Tidak punya titik ujung. Oke, jadi dia juga tidak bisa diukur ya. Nah, panjangnya gitu. Lain halnya seperti yang gambar ketiga. Nah, jika anak-anak perhatikan dengan seksama, dia di sini punya permulaan dan punya akhir.
Ini kita sebut sebagai titik A, di sini adalah titik B. Nah, dia punya pangkal dan punya ujung, maka gambar yang ketiga itu kita sebut sebagai ruas garis. Oke, titik A itu titik pangkal, kemudian titik B itu adalah titik ujung ya. Punya pangkal dan punya ujung tadi disebut sebagai garis. Ruas garis ya. Nah, maaf. Ini tadi namanya ruas garis atau segmen garis. Atau segmen garis. Jadi punya pangkal dan punya ujung ya. Punya pangkal dan punya ujung. Oke, bisa dipahami ya yang ini ya. Nah, kemudian itu sekilas tentang garis ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana Pak dengan bidang itu sendiri? Nah, bidang itu macam-macam ya Nak. Nah, jadi untuk bidang sendiri nanti ada beberapa aturan penamaan. Nah, di dalam bidang itu biasanya kalau di buku-buku yang sudah saya punyai, nah bidang itu diberikan nama bisa menggunakan dengan istilah sudut ya. Jadi nanti ada yang memberikan bidang itu dengan nama alfa gitu ya. Kemudian beta, gamma dan theta gitu. Sama sebenarnya ya. Terus ada juga yang memberikan bidang itu dengan nama huruf kecil. Jadi misalkan ada bidang U, ada bidang P dan lain-lain. Jadi boleh menggunakan penamaan dengan menggunakan simbol sudut ataupun dengan menggunakan huruf biasa. Sebagai contoh, misalkan saya punya sebuah bidang, ini ya teman-teman. Nah, bidang ini, sebentar. Nah, oke, saya misalkan punya bidang seperti ini, kita beri nama sebagai bidang alfa. Nah, ini boleh ya. Terus kemudian bisa juga menggunakan huruf yang kecil tadi. Jadi misalkan ini adalah bidang P. Boleh ya. Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan bidang itu adalah di dalam bidang itu pasti memuat setidaknya itu ada 3 titik. Nah, bidang pasti setidaknya, nah itu memuat ada 3 titik. Nah, memuat 3 titik. Jadi kalau misalkan titiknya itu adalah kurang dari 3, maka itu tidak termasuk ke dalam bidang karena tidak memenuhi syarat yang dikemukakan tadi, gitu ya. Jadi pasti ada 3 titik minimal. Misalnya di sini ada titik A, gitu ya. Di sini ada titik B, lalu di dalamnya ada titik C. Nah, begitu pula dengan bidang yang satunya. Jadi minimal itu ada 3 titik, gitu kan. Nah, kita misalkan di sini ada titik P, titik I, kemudian titik R dan titik S misalnya. Jadi minimal setidaknya itu harus ada 3 titik. Oke. Nah, semoga sampai sini bisa dipahami ya anak-anak. Oke, nah kemudian sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah mengenai kedudukan titik, garis dan bidang. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu adalah mengenai kedudukan titik terhadap garis. Oke, kedudukan titik terhadap garis. Nah, kemudian untuk kedudukan titik terhadap garis ini itu dibedakan menjadi 2 gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah titik yang terletak pada garis, jadi di dalamnya garis, ataupun titik yang berada di luarnya garis gitu. Jadi kedudukannya ada 2 tadi. Yang pertama itu pada garis. Nah, pada garis itu juga bisa diganti istilahnya tadi adalah di dalam garis. Kemudian kedudukan titik yang kedua itu adalah titik yang berada di luar
garis. Oke, misalnya kita punya sebuah garis. Nah, sebuah garis di sini kita beri nama ya sebagai garis AB. Ini misalnya garis AB. Nah, untuk penamaan titik di sini ya, titik yang kita ambil di sini ini merupakan salah dua ya di sini ya. Ada salah dua dari titik-titik yang berada di dalam garis ini. Karena sebenarnya di dalam garis itu pastilah memuat banyak titik ya, teman-teman ya. Nah, oh iya, terus untuk menamai sebuah garis itu nanti teman-teman bisa menggunakan nama titik yang teman-teman ambil di sini ya, yang dekat dengan ujung dan pangkalnya. Misalkan di gambar yang pertama itu bisa teman-teman beri nama sebagai garis AB. Nah, kemudian menggunakan tanda panah bolak-balik di atasnya. Nah, itu dibaca garis AB. Sedangkan untuk yang kedua, di sini kalau teman-teman mau memberikan nama pada sinar garis ini kita ambil titiknya ya. Di situ ada titik A dan B. Kemudian nanti tanda panahnya mengarah ke kanan. Itu namanya sinar garis AB. Kalau ruas garis atau segmen garis ini, teman-teman bisa memberikan keterangan di sini adalah AB dengan tanda garis di atasnya ya, tanpa adanya panah. Itu dibaca ruas garis AB. Gitu ya. Nah, sekarang dan pada garis ini juga bisa menggunakan huruf kecil gitu ya. Jadi teman-teman misalkan mau memberikan garis nama garis ini sebagai garis K. Nah, ini juga boleh menggunakan huruf kecil, boleh menggunakan perpaduan dua titik yang berada di dekat ujung dan di dekat pangkalnya ini ya. Di dekat ujung sama di dekat pangkal. Oke, misalnya ini kita beri nama sebagai garis K. Nah, kemudian pada garis K ini ada titiknya ya. Jadi di sini ada titik C, ada titik D, A, B, kemudian titik E dan titik F. Oke, jika kita perhatikan, kalau kita diminta untuk menentukan titik yang berada di dalam garis, maka titik yang berada pada garis itu yang mana nak berarti? Yang pada garis ya. Pada garis itu berarti meliputi A, C, D, dan B. Itu merupakan titik yang berada pada garis atau di dalam garis. Sedangkan titik yang berada di luar garis, nah itu berarti adalah titik E dan titik F. E dan F itu berada di luar garis. Itu ya. Nah, selanjutnya, oke, selain kedudukan titik terhadap garis, itu nanti kedudukan yang kedua itu adalah kedudukan titik terhadap bidang. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang. Nah, anak-anak, untuk kedudukan titik terhadap bidang itu juga dibedakan menjadi dua. Jadi ada titik itu yang terletak pada bidang. Nah, terletak pada bidang. Nah, pada bidang itu artinya di dalamnya bidang tadi ya. Oke, di dalam bidang. Kemudian kedudukan yang kedua itu adalah kedudukan titik yang berada di luar bidang. Oke, kita ambil contoh misalnya ya. Misalnya saya punya sebuah bidang. Nah, saya punya sebuah bidang. Nah, kita beri nama bidangnya adalah sebagai bidang alfa. Nah, kemudian di bagian sini itu ada titik A, ada titik B, titik C, titik D, dan titik E.
Nah, jika teman-teman diminta untuk menentukan posisi titik yang berada di dalam bidang atau pada bidang, maka titik-titik yang berada di dalam bidang itu adalah meliputi titik, di sini ada titik A, ada titik B, dan titik C. Itu adalah titik yang berada di dalam bidang. Kemudian titik yang berada di luar bidang, luar bidang yang dimaksudkan di sini adalah luar bidang alfa gitu ya. Oke, luar bidang alfa, maka yang berada di luar bidang alfa itu adalah titik D dan titik E. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah kedudukan titik terhadap bidang. Oke. Nah, saya rasa kalau yang 1 dan 2 ini teman-teman sudah bisa ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Kedudukan garis terhadap garis lain. Oke, kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, untuk kedudukan garis terhadap garis lain ini, nah itu jenisnya banyak sekali. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama itu adalah kedudukan garis yang sebelum berpotongan, saya mau bahas dulu yang itu aja dulu deh, apa yang sejajar dulu ya. Oke, kedudukan garis yang saling sejajar. Nah, poin penting di sini adalah kedua garis itu dikatakan saling sejajar itu ketika apa teman-teman? Jadi syarat yang pertama itu adalah dia itu mempunyai arah kemiringan yang sama. Yang penting ini, dia mempunyai arah kemiringan yang sama. Nah, otomatis nilai gradiennya kan juga pasti sama teman-teman ya. Nilai gradien atau kemiringan ya, gradien atau kemiringan atau nilai M-nya itu sama gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika kedua garis diperpanjang, tidak ada titik potong ya, atau tidak ada titik persekutuan. Nah, tidak ada titik potong. Nah, itu merupakan kedudukan dua garis yang saling sejajar. Misalnya, misalkan kita punya sebuah bidang. Nah, di dalam bidang ini kita beri nama di sini adalah bidang alfa. Nah, dua garis sejajar itu dia pasti mempunyai arah kemiringan yang sama. Jadi nanti kalau saya gambarkan garis pertama di sini adalah garis K, begini ya. Maka garis yang satunya, garis lainnya itu juga posisinya harus apa ya? Sepadan arah kemiringannya. Jadi misalnya di sini ada garis L. Maka dikatakan garis K, nah garis K sejajar dengan garis L. Ini dibaca sejajar. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian selain ada saling sejajar, nah yang selanjutnya itu adalah kedua garis yang tegak lurus. Yang B itu tegak lurus. Nah, bagaimana Pak kalau garis itu tegak lurus? Nah, garis yang tegak lurus itu adalah garis yang membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, syaratnya cuma ini ya. Jadi membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, itu adalah garis yang tegak lurus. Nah, kemudian biasanya untuk yang tegak lurus itu dikaitkan dengan garis yang berpotongan. Jadi ada tegak lurus sama berpotongan.
Nah, berpotongan itu gimana sih Pak? Gitu ya. Jadi ketika ada dua buah garis yang berpotongan, pastilah dia itu mempunyai tepat satu titik potong. Oke, mempunyai tepat satu titik potong. Nah, satu titik potong di sini bisa kita sebut sebagai titik persekutuan. Nah, kalau berpotongan tegak lurus gimana Pak? Berarti dia memenuhi kedua syarat tadi. Yang pertama itu membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, istilah ini dapat kita ganti dengan istilah sudut siku-siku ya. Nah, ini siku-siku. Gitu. Kemudian tadi, nah, berarti dia mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong. Jadi misalnya, contoh kita punya bidang beta gitu ya. Oke, misalkan di sini kita punya bidang beta. Nah, kemudian di sini ada dua garis. Nah, misalkan garis K, yang satu ada garis L. Itu ya. Terus kemudian dia berpotongan tegak lurus. Ya. Oke. Dia berpotongan tegak lurus dan titik potongnya kita misalkan di titik A. Nah, maka dikatakan ya, ini berarti garis K tegak lurus dengan garis L. Gitu ya, atau lebih tepatnya adalah ya, keterangannya adalah garis K itu berpotongan tegak lurus ya. Tegak lurus dengan garis L. Nah, kalau yang atas ini hanya apa ya, tegak lurus saja, tapi kalau yang ini kan kita tambahi karena dia berpotongan tegak lurus ya. Oke, ini adalah istilah lain dari tegak lurus. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian karena garis K dan garis L tadi adalah sejajar, maka dapat dipastikan nilai dari MK. Nah, MK itu sama dengan ML. Gradien garis K itu sama dengan gradien garis L. Sedangkan kalau dia berpotongan tegak lurus, berarti nilai dari MK dikali dengan ML itu sama dengan negatif 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya anak-anak. Nah, kemudian terkait dengan sudut tadi, sepertinya belum saya sampaikan ya. Ini saya tambahi di sini sedikit mengenai tentang sudut. Oke, saya tambahkan sedikit tentang sudut ya. Nah, oke. Tadi belum sempat saya tambahin. Nah, apa sih teman-teman sudut itu? Nah, jadi yang dikatakan sebagai sudut itu adalah daerah. Nah, oke, daerah yang dibatasi oleh daerah yang dibatasi oleh dua buah sinar garis. Nah, oke, dua buah sinar garis itu yang mempunyai titik pangkal yang sama. Nah, itu adalah definisi dari sudut. Nah, kemudian untuk penyimbolan sudut sendiri, nah itu kan sudah kita kenal ya beberapa simbol sudut. Nah, untuk simbol sudut yang sering dipakai itu apa saja teman-teman? Nah, coba simbol sudut yang sering dipakai itu yang pertama ada alfa. Nah, kemudian ada beta. Lalu ada theta. Nah, setelah itu adalah gamma. Nah, ini sering banget ya kita pakai dari beberapa simbol sudut ini ya. Alfa, beta,
theta dan gamma. Nah, ini juga saya rasa di pelajaran fisika itu lebih sering pakai itu sih ya. Nah, kemudian kita gambarkan, misalkan di sini dia bertitik pangkal di titik O gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita sebut sebagai titik A, ini adalah titik B. Nah, kemudian sudut yang positif itu arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Kita misalkan di sini sebesar alfa. Nah, maka sudut ini menjadi positif ya, karena dia berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, itu berarti sudut positif. Nah, sudutnya positif. Tapi kalau dia searah jarum jam, nah, searah jarum jam, maka dapat dipastikan sudutnya adalah negatif. Itu ya. Nah, ini. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua buah sinar garis yang mempunyai titik pangkal yang sama. Jadi pangkalnya di sini adalah di titik O. Nah, itu namanya titik pangkal. Ini titik pangkal ini namanya. Ya, terus kemudian untuk bagian yang bawah dari sudut ini ya, jadi dari OA ya dengan yang atasnya itu namanya adalah kaki sudut. Kaki sudut ini juga kaki sudut ya. Oke. Nah, terus kemudian untuk menyatakan besar suatu sudut kita bisa menggunakan simbol M sudut AOB itu sama dengan alfa, atau biasanya dibaca menjadi besar sudut AOB gitu ya, adalah sama dengan alfa. Ini dibaca besar sudut. Oke, besar sudut AOB sama dengan alfa. Itu ya, itu sekilas tentang sudut. Oke, untuk yang part selanjutnya akan saya lanjutkan ke bagian yang lain ya teman-teman, nanti supaya videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.